Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1271 sampai tahun 1273. Lagi. Tidak ada gunanya dicetak 9 hari dengan jijik, segera tahan. Bang. Ketika pedang panjang itu mengenai cahaya keemasannya yang gelap, Jericho Lee memutar pinggang dan perutnya, dan tubuhnya berputar di udara, seperti pedang yang fleksibel. Sial. Dengan bantuan kekuatan pantulan, Jericho Lee melompat setinggi beberapa meter lagi. Tubuhnya seperti roller di udara. Sambil memegang pedang panjang, dia memutar dan memotongnya secara spiral. Anehnya, ini adalah langkah terakhir mengejar pedang angin dan jurus teknik pedang yang paling kuat. Pada awalnya, Jericho Lee menggunakan jurus ini untuk menerobos pertahanan Gai Jiuyu dan membunuhnya di saat yang sama. Sa. Suara pemotongan spiral pedang panjang memotong udara, seperti arus listrik yang melewati udara, yang membuat kulit kepala mati rasa. Tidak. Yin Jiutian mencium rasa bahaya yang kuat dari gerakan pedang itu saat ini. Namun, sudah terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Dang. Pada tebasan pertama, pedang itu menghantam cahaya keemasan gelap, namun gagal mematahkannya. Pada tebasan kedua, pedang itu kembali menghantam cahaya keemasan gelap, namun masih gagal mematahkannya. Pada tebasan ketiga, pedang menghantam cahaya keemasan gelap dengan kekuatan yang lebih dahsyat, dan cahaya keemasan gelap mulai berfluktuasi dengan hebat. Pada potongan keempat, cahaya keemasan gelap, seperti aliran air, mulai bergetar dan berkedip. Potongan kelima, bunyi klik, seperti suara pecahan botol kaca, terdengar di telinga Jericho Lee, dan membuatnya tersenyum seperti ini. Pada potongan keenam, suara fragmentasi terus diperkuat, dan kemudian cahaya keemasan gelap berfluktuasi dengan hebat dan segera menghilang. Pada tebasan ketujuh, pedang perang melewati lengan Yin Jiutian, dan darah segera terciprat. Pada tebasan kedelapan, pedang langsung melepaskan lengan Yin Jiutian, dan darahnya menjadi lebih parah. Tebasan ke-9, pedang panjang juga melepaskan kakinya, kali ini Yin Jiutian bahkan jika ingin melarikan diri juga tidak memiliki kemampuan ini. Ah! Dengan teriakan yang menyayat hati, Yin Jiutian langsung menjadi tongkat dan menampilkan dirinya di depan semua orang dengan cara yang sangat menyedihkan. Tangisan mengerikan itu bergema di hati setiap orang. Semua orang merasa kedinginan dan mati rasa, dan tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Menendang. Jericho Lee mendarat dengan mantap dengan postur yang ringan dan alami. Wen Tiren agak sulit dipercaya. Melihat pria yang hanya memiliki separuh hidupnya tersisa di Yin Jiutian, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menerima pria itu selama setengah hari. Jericho Lee memecahkan masalahnya secara langsung. Apakah itu terlalu kuat? Jericho Lee menatap Yin Jiutian yang menyedihkan itu, bagaimana? Aku memecahkan cangkang kura-kuramu. Kamu. Tidak mungkin. Tubuh Yin Jiutian berkedut, sudut mulutnya berdarah, dan matanya penuh kebencian. Dia tidak bisa menerimanya. Kartu kuatnya rentan di depan Jericho Lee. Tidak sulit untuk memecahkan cangkangmu. Meskipun aku tidak tahu apa kartumu, itu jelas memiliki kekhasan. Setelah setiap pertahanan, ada periode waktu penyesuaian untuk mencapai keadaan pertahanan yang paling seimbang dan sempurna. Selama sebagai serangan terus-menerus terhadap posisi yang sama, kamu secara alami dapat menghancurkan pertahananmu. Baru saja, dia menggunakan pedang angin untuk mengejar angin sejauh ribuan mil, terus-menerus memotong pada posisi yang sama. Di bawah serangan kekerasan semacam itu, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, itu akan dipatahkan. Yin Jiutian putus asa. Dia secara alami tahu bahwa Jericho Lee benar. Alat pertahanannya sangat takut dengan serangan terus-menerus. Setelah setiap pertahanan, setidaknya ada waktu kosong 5 detik. Ketika Jericho Lee melangkah maju dan mengambil ujung pedangnya, dia melihat liontin khusus tergantung di dadanya. Dia tiba-tiba menyadari, inilah pertahananmu. Dia ingat bahwa Yin Jiutian ada hubungannya dengan kelantang. Dia mungkin sisa dari kelantang. Kelantang pandai membuat senjata tersembunyi dan menggunakan racun. Jadi tidak mengherankan jika akan ada mekanisme seperti itu di Yinjiu. Jericho Lee mengambil ujung pedangnya dan mulai dengan liontin kecil, hanya untuk menemukan ada celah di liontin itu. Sayang sekali. Seharusnya begitu bahwa rangkaian seranganku barusan telah melampaui batas pertahanan mekanismenya, dan sekarang telah rusak. Awalnya, jika barang-barang itu tidak rusak, dia bisa menyimpannya,
membawanya kembali untuk dipelajari, dan membuatkannya untuk orang-orang di sekitarnya. Melihat Jericho Lee merebut liontin kecil itu, mata Yin Jiutian semakin kesal, tapi sekarang dia telah menjadi cacat, dan benda itu rusak, jadi tidak ada gunanya merebutnya. Begitu dia kehilangan liontinnya, Jericho Lee membungkuk dan meraba-raba saku Yin Jiutian, tetapi tidak menemukan apapun. Dia bertanya dengan dingin, di mana penawar bubuk Huaxue Suigu? Kata-kata ini, ekspresi wajah yang dicetak 9 hari tiba-tiba terkejut berubah, menatapnya dengan tajam. Jangan menatapku seperti itu, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu telah melanggar tabu seni bela diri. Tolong keluarkan penawar bubuk Huaxue Suigu agar kamu cepat mati. Suara Jericho Lee mendingin, itu sebabnya kamu berkolusi dengan mereka. Yin Jiutian akhirnya mengerti kenapa Jericho Lee bermasalah dengannya. Anak yang usil. Penangkal. Jericho Lee mengarahkan pedang panjangnya, yang ujungnya hampir dekat dengan mata Yin Jiutian. Tubuh Yin Jiutian bergetar hebat, tetapi dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bahkan jika aku mati, aku harus menarik beberapa bantal. Kamu. Jericho Lee sangat marah. Hahaha. Orang-orang yang aku racuni itu pasti sedang sekarat, kan? Pantas saja kamu begitu cemas, haha. Lagi pula aku akan mati. Bajingan-bajingan itu tidak setuju denganku, jadi aku akan menjatuhkan mereka bersamaku. Yin Jiutian tertawa seperti orang gila. Sial. Wen Tiren sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera melompat ke arena tantangan dan berkata, Yin Jiutian, segera serahkan penawarnya. Aku bodoh. Yin Jiutian meludahinya, bercampur darah. Wen Tiren sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya dan ingin memulai. Tapi Jericho Lee menghentikannya saat ini, jangan impulsif. Wen Tiren tidak bisa menahan amarahnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cahaya cerdas semacam ini tidak dapat menahannya. Ini sangat sulit. Jericho Lee menatap Yin Jiutian dengan nada yang dalam, meskipun kamu tidak boleh mengatakannya, aku harus punya cara untuk menemukan penawarnya. Bubuk Huaxue Suigu adalah salah satu racun paling beracun di Tangmen. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali Tangmen. Yin Jiutian mendengus. Kamu benar-benar anggota Tangmen, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam. Mungkin kamu benar. Hanya Tangmen yang bisa mendetoksifikasi racun Tangmen. Lagi pula, Tangmen terkenal menggunakan racun. Tapi aku hanya perlu mencari penawarnya. Bab 1272. Hei, bisakah kamu menemukannya? Kehidupan selanjutnya Yin Jiutian tertawa dan menegur. Jericho Lee berkata, aku baru saja mencarimu, tapi aku tidak menemukannya, tapi menurutku kamu harus memberikan penawarnya kepada orang lain. Gah. Tawa dan omelan Yin Jiutian tiba-tiba berhenti, menjadi kaku dan berwarna hijau pucat. Masih ada semacam kebingungan dan ketidakpercayaan, jangan merasa benar sendiri. Saya akan memberikan penawarnya kepada orang lain. Itulah rahasia Tangmen kita. Haha, jika kamu tidak menyebarkannya seperti yang kamu katakan, maukah kamu bergabung dengan keluarga Jepang? Aku yakin kamu punya hantu, balas Jericho Lee. Wajah Yin Jiutian sama jeleknya dengan aslinya, dia mengatupkan giginya dan berkata, saya tidak percaya Anda dapat menemukannya. Jericho Lee memandangnya dengan bercanda, karena Anda telah menyetujui memberikan penawarnya kepada orang lain, bukankah jawabannya sangat jelas? Wen Tiren, pergi periksa tubuh Yamamoto dan cari di sakunya. Jika kamu tidak memilikinya, pergilah ke kamar 808. Begitu suara itu turun, wajah Yin Jiutian menjadi sangat ketakutan, dan ada semacam ketakutan dan kegelisahan. Begitu Jericho Lee melihat reaksinya, dia tahu bahwa spekulasinya benar. Yin Jiu telah menyumbangkan penawar bubuk Huaxue Suigu kepada keluarga Yamamoto. Dia benar-benar binatang buas yang melupakan leluhurnya. Wen Tiren meraba-raba mayat bancang Yamamoto, dan segera menemukan beberapa resep. Salah satunya adalah penawar bubuk Huaxue Suigu. Wajahnya tampak gembira, hebat. Saya telah menemukan penawar bubuk Huaxue Suigu. Bagus sekali. Jericho Lee menunjukkan senyum puas. Wajah Yin Jiutian menjadi pucat, bajingan. Haha, sepertinya perhitunganmu gagal lagi. Bukan saya yang mengatakan bahwa keturunan Klantang akan menyumbangkan hartanya kepada Jepang. Jika Klantang masih ada, saya khawatir orang-orang dari klan yang sama ingin membersihkan gerbang ketika mereka melihat Anda seperti ini. Jericho Lee mencibir, saya sangat penasaran, manfaat apa yang diberikan keluarga Yamamoto kepada Anda dengan bekerja untuk mereka. Dia masih tidak memahami hal ini. Gigi Yin Jiutian tertutup, dan jelas dia tidak bermaksud menjelaskannya. Tidak.
Saya juga punya beberapa cara untuk mengetahuinya. Jericho Lee menatap Wen Tiren, yang segera meninggalkan lapangan tinju dan kembali sekitar 10 menit kemudian. Wen Tiren berjalan ke arahnya, menatap Yin Jiutian dan bersenandung dengan dingin, cari tahu, janji keluarga Yamamoto kepada Yin Jiutian adalah membantunya membangun kembali kelantang. Saya menemukan beberapa surat rahasia di kamar 808, serta beberapa janji dari keluarga Yamamoto, semuanya tentang pembangunan kembali Tangmen. Oh, begitu, Jericho Lee tiba-tiba menyadari, saya kira alasan mengapa keluarga Yamamoto datang ke Tiongkok sebelumnya, saya khawatir saya melewatkan yang ini. Harus dikatakan bahwa kondisinya sangat menguntungkan. Dengan sumber daya keuangan dari keluarga Yamamoto dan bantuan banyak ahli, bukan tidak mungkin membangun kembali Tangmen. Hanya Yin Jiutian. Sebagai keturunan kelantang, tahukah kamu bagaimana menulis kata martabat? Kalahkan musuh, sekarang aku kalah, apapun yang kamu katakan. India 9 hari mengertakkan gigi, penuh keengganan. Sepertinya kamu masih belum mengerti kenapa kamu kalah. Kamu tidak berpikir bahwa tanpa penawarnya, aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang diracuni itu. Jericho Lee mencibir, aku tidak takut memberitahumu bahwa aku mendapat kodok emas beberapa hari yang lalu. Apa? Wajah Yin Jiutian berubah drastis. Bagi pria Tang yang pandai menggunakan racun, dia pernah mendengar nama rumput kodok Jinyu. Bagi kelantang, ini hampir seperti rumput suci. Wen Tiren tercengang. Apakah kamu punya kata? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Jika kita punya rumput kata, kita bisa menyelamatkan pasien yang keracunan itu secara langsung. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk itu. Jericho Lee terdiam beberapa saat, putih mata, kehangatan tubuh, kebajikan, berbicara di bawah otak. Bufo Gargarizans dikatakan mampu mendetoksifikasi ribuan racun, tetapi toksisitasnya sangat berlebihan sehingga tubuh orang biasa tidak dapat menahannya. Bahkan jika dapat mendetoksifikasi, tubuh akan melakukannya. Akan hancur parah. Bahkan jika aku punya cara untuk menjaga orang agar tidak terluka. Tapi sebelum itu, aku tidak tahu apakah ada orang lain yang keracunan selain 20 orang atau lebih itu. Selain itu, hanya ada satu tanaman katak dengan kemampuan terbatas. Bahan. Jika kita tidak menangkap pelaku keracunan, kalau dia meracuni lagi, kodok emas akan habis. Apa yang harus kita lakukan jika sudah habis? Biarkan pasien itu menunggu untuk mati. Wintri menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Hanya dengan menangkap mereka yang keracunan kita bisa benar-benar menyelesaikan masalahnya. Jika kita menggunakan rumput kodok untuk detoksifikasi pada awalnya, kita tidak tahu apakah kita bisa menyembuhkan pasien. Terlebih lagi, jika kita tidak menangkap Yin Jiutian sebagai pelakunya dan terus bertindak sembarangan, suatu saat jumlah korban akan semakin besar dan kejadian tersebut menjadi tidak terkendali. Bahkan dapat menyebabkan kepanikan sosial dalam skala besar. Tetapi sekarang kita sudah mendapatkan penawarnya, dan tugas kita telah selesai dengan sukses, kata Wen Tiren sambil tersenyum. Yah, tidak ada gunanya mempertahankan nyawanya. Segera, Jericho Lee menikam pedangnya dan menghancurkan ramuan emas dalam hidupnya. Akibat langsungnya, ia kehilangan 9 hari kehidupan. Baiklah, Tuan, segera ambil penawarnya untuk menyelamatkan orang. Jika seseorang menghentikanmu, katakan itu maksudku, dan pemiliknya akan melepaskanmu. Jericho Lee berkata dengan ringan. Bagus. Tanpa ragu, Wen Tiren segera pergi. Tugas ini telah selesai, Shenling dan Jie tidak punya tempat tinggal, jadi mereka pergi bersama Goiren. Sebaliknya, menyelamatkan orang lebih penting. Begitu orang-orang pergi, suasana pemandangan kembali berubah. Dengan terbunuhnya Jericho Lee dari pemilik keluarga Yamamoto, hanya Nantian Wuchen pada tanggal 12 dan Hei Paoren pada tanggal 19 yang tersisa di 10 arena tantangan teratas. Jericho Lee, dengan kedua tangan di punggungnya, memandangi dua orang yang tersisa sambil tersenyum, baiklah, sekarang hanya kalian berdua yang tersisa. Aku diundang oleh tuanku. Karena kamu adalah musuh tuanku, aku punya kewajiban untuk berurusan denganmu. Kamu. Langit Selatan tidak memiliki jejak dan terkejut serta marah. Suara pria berjubah hitam itu pelan. Anak muda, kamu bisa membunuh Yamamoto Bancang. Benar-benar mengejutkanku, tapi itu bukan modalmu di hadapanku. Haha, kamu hanya ingin mengatakan bahwa kekuatanmu lebih kuat dari Yamamoto, kan? Jericho Lee memutar matanya. Pria berjubah hitam itu tidak berbicara, jelas menyetujuinya. Selalu ada orang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan menganggap dirinya tinggi, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Yah, karena kalian berdua adalah master dan magang, jangan bilang aku mengganggumu.
Bergandengan tangan. Suaranya bergema di seluruh lapangan tinju, membuat semua orang yang mendengarnya gempar. Pria berjubah hitam itu jelas tercengang. Dia sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu ingin kami bergandengan tangan? Anak muda, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Membunuh Yamamoto Bancang membuatmu berkembang sedemikian rupa. Aku tidak takut untuk memberitahumu itu, aku akan membunuh Yamamoto Banzo dengan satu tangan. Bab 1273. Banyak orang yang gempar lagi. Bisakah Yamamoto Banzang dibunuh dengan satu tangan? Ternyata pria berjubah hitam inilah yang paling kuat dan tersembunyi. Bagiku semuanya sama saja, kata Jericho Lee. Arogansi Nantian tanpa jejak memarahi dengan marah, nak, kekuatan guruku tidak bisa dibandingkan dengan kucing dan anjing manapun. Guruku membunuh tidak kurang dari 10 orang lemah seperti Yamamoto Banzo. Kiss. Semua orang mengira mereka mendengar sesuatu. Para petinggi bahkan lebih terkejut lagi. Pria berbaju hitam ini sangat kuat. Aku kehilangan pandangan. Saya pikir Yamamoto Bancang adalah yang terkuat, tetapi pria berjubah hitam ini adalah yang paling tersembunyi. Sang Jianxuan memiliki tampilan yang rumit. Jika pria berjubah hitam dan Nantian bergandengan tangan, itu akan menjadi kerugian besar bagi Li Shaolai. Hulun khawatir. Di bawah panggung, Long Wanyu juga mulai khawatir. Saudara ketiga, menurutmu apa yang dipikirkan saudara Li? Betapa tidak adilnya baginya bahwa pria berbaju hitam itu begitu kuat. Long Changgeng mengerutkan kening, saya tidak tahu. Kakak Li terlalu ceroboh. Long Wanyu berkata dengan sedih. Mungkin Li Shao punya rencananya sendiri. Lagi pula, apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu mungkin tidak benar. Mungkin dia sedang membual. Long Changgeng berpikir bahwa orang-orang berjubah hitam telah mempermainkan dewa. Orang yang suka mempermainkan dewa seperti ini seringkali memiliki kekuatan. Apa yang dipikirkan Li Shao? Fu Long dan yang lainnya juga sangat bingung. Bahkan jika Jericho Lee benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri dan berpikir bahwa dia dapat membunuh orang berjubah hitam, dia harus memilih operasi yang aman. Dia harus membunuh Nantian Wuchen terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan orang-orang berjubah hitam. Kenapa Jericho Lee harus mati? Mereka tidak mengerti. Pada saat ini, Ye Zhenqiong tidak bisa duduk diam, tidak. Bagaimana seharusnya aman, Ye Si, kamu pergi dan beritahu Li Shao, jangan biarkan dia main-main. Kekuatan besar sebelumnya, Ye Zhenqiong, sebagai pemilik di sini, teliti dan mendalam. Jika dia bisa mencari stabilitas, dia tidak akan pernah radikal. Dia berpikir bahwa semua individu harus memilih untuk bertarung satu persatu. Inisiatif Jericho Lee untuk bertanya padanya lawan untuk bergandengan tangan hanyalah omong kosong. Bagaimanapun, Jericho Lee adalah orang yang mereka undang untuk memegang panggung. Dia melakukannya dengan sangat baik di depan mereka. Dia akan membunuh, tetapi dia tidak bisa gagal di saat-saat terakhir ini. Namun, dalam menghadapi diskusi yang ramai, wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Nak, karena kamu ingin mati, jangan bilang kami mengganggumu. Nantian Wu segera melompat ke arena tantangan ke-19 dan berdiri berdampingan dengan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu menatap Jericho Lee, dan kekuatan spiritualnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Suara pria berjubah hitam itu menjadi halus. Anak muda, menyinggung perasaanku akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Saya melihatnya lepas landas perlahan dan berjalan di udara, melayang di atas arena tantangan, seolah-olah Tuhan telah datang. Jericho Lee mengangkat radian penuh arti di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah itu kesalahan, tapi saya tidak hanya mengikuti maksud Anda. Jangan menutupinya. Anda mencoba membunuh aku dari awal. Tentu saja, aku tidak akan mati hari ini. Ada sesuatu dalam perkataannya yang tidak bisa didengar orang luar, sedangkan pria berjubah hitam bisa langsung mendengar rahasianya. Bersenandung. Nafas pria berjubah hitam itu segera menjadi dingin. Sekarang kamu sudah mengetahuinya, aku akan mengirimmu ke jalan. Guru, aku akan membantumu. Nantian Wuchen memimpin serangan itu. Nafasnya seperti seekor naga yang berlari ke langit. Momentumnya luar biasa. Kekuatan spiritual yang tak terlihat melilit di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya sedikit tertahan. Seorang guru surgawi, seorang guru spiritual, menarik, kata Jericho Lee sambil tersenyum, dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Sang Jianxuan menatap pria berjubah hitam di udara dan bergumam, saya khawatir kekuatan pria berjubah hitam telah mencapai tingkat Lingxi tingkat tinggi, bahkan selangkah lagi dari tingkat master jiwa. Apa? Hu Kaicheng terkejut, kekuatannya begitu kuat. Dengan baik.
Sang Jianxuan menekankan poin kuncinya, dan jika Anda melihat Nantian tanpa jejak, napasnya mendekati tengah inti emas, tidak seperti terobosan. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah, jika dia bergandengan tangan dengan pria di jubah hitam, bahkan guru roh alam tinggi akan sangat sulit dan bahkan dikalahkan. Bukankah itu berarti Li Shao akan kalah? Seluruh ruangan saling memandang, semua khawatir. Tentu saja mereka tidak ingin Jericho Li kalah, terutama keluarga Hu. Mereka ingin Jericho Li membunuh Nantian tanpa jejak. Bagaimanapun, mereka adalah musuh bebuyutan. Di arena tantangan, situasi berubah tiba-tiba. Nafas pria berjubah hitam itu naik tinggi, dan segera dia mencapai tingkat Gao Jinglingshi. Sebuah pedang digantung di depannya. Tuhan tahu bagaimana mengendalikan segala sesuatunya. Mengesankan adalah salah satu sarana unik dari guru roh. Melalui akal ilahi untuk mengendalikan senjata, kita dapat mencapai tujuan serangan mendadak. Wash! Detik berikutnya, pedang itu terbang ke arah Jericho Li di bawah kendali kesadaran ilahi manusia Hei Pao. Pada saat yang sama, Nantian tidak ada jejak yang memegang pisau gila, dan serangan telah tiba. Keterampilan unik yang terkenal dari Thunderbolt. Nantian Notres, Thunderbolt Chop, dengan gerakan ini, dia pernah terjun jauh ke dalam pertempuran serigala, tidak hanya tidak mati, tetapi kekuatannya semakin maju. Jericho Li tidak panik. Kakinya terbang cepat dan dia menginjak tangga guntur untuk menghindar. Pada saat yang sama, tangannya bergerak maju dan mundur, dan kekuatan langit dan bumi berkumpul di sini. Serangan telah datang, tetapi Jericho Li menghindarinya. Nah, tempat untuk menyembunyikan langit selatan tanpa jejak melihat serangan itu gagal, petir kembali terpotong. Jericho Li menghindar. Suara mendesing. Pedang terbang di langit hanyalah pedang terbang yang dikendalikan oleh Hei Paoren. Jericho Li masih mengelak. Dengan bantuan Tian Leibu, dia dengan mudah menghindari serangan tersebut, yang membuat mereka gagal. Penonton dibuat terpana dengan pemandangan tersebut. Kenapa dia selalu bersembunyi? Benarkah? Dia mengemukakan gagasan 2 lawan 1. Akibatnya, dia selalu bersembunyi. Jangan bicara omong kosong, tidakkah kamu melihat gerakan di tangan orang-orang? Menurutku, ini akan menjadi gerakan besar. Dari cahaya di tangan Jericho Li, beberapa prajurit merasakan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Sialan. Bisakah kamu bersembunyi saja? Serangan tanpa jejak Nantian gagal beberapa kali, sangat marah hingga dia mengumpat. Oh, itu yang kamu katakan. Aku tidak akan bersembunyi. Jericho Li bercanda dan mencibir. Tentu saja dia bersembunyi karena dia siap membunuh. Kerugian dari panah burung undet adalah ia perlu mengumpulkan kekuatan sebelum digunakan. Untuk memastikan bahwa kekuatan gerakannya dapat diakumulasikan untuk membunuh pria berjubah hitam itu, dia harus menghindar. Sekarang, taktik membunuh telah menjadi